Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah seorang kakek dan seorang cucu. Rupanya dia itu cucu satu-satunya dan sudah pastilah cucu kesayangannya. Sang kakek itu adalah seorang yang soleh, seorang yang sangat taat dalam beragama. Dalam hidupnya juga tidak pernah lepas dari yang namanya membaca Al-Quran. Si cucu ini selalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh sang kakek. Sang kakek juga membaca Al-Quran begitu hikmatnya, begitu syahdunya, sehingga sang cucu ini merasa penasaran. Akhirnya suatu saat cucunya nanya sama kakeknya, "Kek, mendengar kakek membaca Al-Quran kok saya terasa kayak sejuk sekali, adem gitu. Nah, saya pengen tahu bagaimana cara memahami Al-Quran, sedangkan saya sendiri susah sekali untuk bisa memahami Al-Quran. Mudah lupa, secepat pula itu saya menutup buku, menutup Al-Quran. Adakah sih manfaatnya kita membaca Al-Quran tapi kita nggak tahu artinya?" kata cucunya. Sang kakek ini tidak langsung menghiraukan pertanyaan cucunya. Malah sang kakek ini mengajak cucunya keluar dari rumah. Sang kakek mengambil sebuah ember yang kotor, mungkin bekas tanah liat atau bekas apalah, yang ember itu kotor, dan dia lubangi dia. Ya lubangi di bawahnya, ya lubangi di samping kanan kirinya, muter ya lubangi. Kemudian sang kakek itu berkata begini, "Cucuku, bawalah ember ini ke sungai, kemudian bawalah air dalam ember ini, bawa kembali ke sini dalam keadaan airnya masih penuh." Si cucu tentunya sadarlah bahwa ember tersebut itu sudah bocor. Maka mau tidak mau, cucu ini harus bekerja semaksimal mungkin bagaimana air dalam ember itu tetap masih utuh dibawa ke sini. Si cucu akhirnya menyanggupinya, "Saya siap kek, saya sanggup untuk membawa itu." Dan pergilah dia ke sungai. Pergi ke sungai untuk mengisi ember yang sudah bolong itu dengan air. Dan berusaha semaksimal mungkin, lari sekencang-kencangnya agar setibanya di tempat kakeknya itu airnya masih dalam keadaan penuh. Dia pun melakukannya dengan sangat serius, dengan sangat sungguh-sungguh. Tapi sesampainya di tempat sang kakek, apa yang terjadi? Ternyata tidak sedikit pun air tersisa. Semuanya air itu habis tertumpah sebelum sampai di tempat kakek. Saudaraku yang saya cintai, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan, cucu ini melakukannya lagi, mengulang lagi, sampai kakek ini kayak merasa tertawa geli melihat kelakuan cucu ini. Melihat kelakuan cucu yang begitu sungguh-sungguhnya, dan berkata begini, "Kali ini coba berusaha semaksimal mungkin, diulang lagi, berlari lebih cepat lagi. Kamu pasti bisa," kata kakeknya kepada cucu. "Kamu pasti bisa, ayo dicoba." Si cucu pun terutama berusaha. Si cucu itu berusaha semaksimal lagi dengan semangat. Akhirnya dengan terengah-engah, nafas tersengal-sengal, dia berkata pada kakeknya, "Kek,
Saya rasa ini mustahil, Kek. Secepat apapun saya berlari, kata cucu itu, air tersebut gak akan sampai. Air tersebut gak akan penuh sampai sini, dan air itu akan lebih dulu habis sebelum aku sampai. Jadi menurut saya, Kek, ini percuma. Dengan tersenyum sang kakek kemudian berkata, "Cucu, kamu pikir semua itu percuma? Sekarang coba lihat ini. Coba lihat ember ini. Ember ini kamu lihat, perhatikan dengan baik. Kemudian kakek itu mengangkat ember yang bocor tadi, yang bolong tadi, kemudian dipegang sama cucunya dan berkata, bukankah ember yang kamu pegang itu, kamu lihat, sudah bersih, sudah tidak ada kotorannya. Lihatlah sekarang, luar dan dalam ember itu sudah kelihatan bersih." Cucuku, hal itulah yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran terus-menerus. Walaupun kamu tidak tahu artinya, tapi kamu akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Kamu akan mendapatkan perubahan dalam diri kamu. Kamu akan bersih jiwa dan raganya. Kamu akan bersih lahir batinnya, seperti ember yang bocor tadi. Walaupun sudah yakin tidak akan sampai membawa air, tetapi dengan keyakinannya berulang dan berulang, ember itu dalam keadaan bersih. Persis seperti kalian ketika akan membaca Al-Quran terus-menerus, maka pasti akan ada perubahan. Semua kotoran yang ada dalam jiwa kamu akan bersih dengan begitu bersihnya dengan Al-Quran tadi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat besok di yaumil qiyamah. Saudaraku yang saya cintai, cintailah Al-Quran, hidup dan matilah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.